Oke baik, kita lanjutkan. Saya mau ke Mas Maru. Mas Maru, ternyata pihak kepolisian tidak hanya berhenti di binary option aplikasi satu yaitu Binomo saja, tapi juga merembet Quotex. ke lain-lain gitu Mm-mm. kan. Salah satu juga ke Kotex ini. Apa respon Anda? Baik, kami sangat berterima kasih dulu kepada Polri yang begitu gerak cepat. Kami berterima kasih dan kami bangga kepada Polri. Semua korban sekarang sangat senang sekali karena ini ditangani dengan cepat. Dengan kemarin si Ika menjadi tersangka dan akhirnya yang lain juga diproses ya. Jadi binary option ada banyak aplikasinya. Bukan hanya Binomo, ada Kotex dan lain-lain ya. Jadi harapan kita semua aplikasi ini harus dihentikan. Karena di dalam ini bukan hanya saja ada indikasi judi, tapi di dalam ini ada penipuan ya. Setelah kami selidiki, kami dalami, ini ada modus penipuan di dalamnya. Jadi harus segera dihentikan dan tentu saja kami juga mendorong semua korban. Sekarang korban sudah berkumpul dalam grup ini udah hampir 10.000 orang seluruh Indonesia dan harapannya nanti mereka bisa laporan di berbagai kota, di berbagai daerah. Jadi selama ini kan ke Barreskrim, jadi kadang-kadang ada kendala ya seperti itu. Jadi harapannya bisa mereka laporan di kota-kota mereka seperti itu, Kang. Oke, saya ingin sebelum ke Pak Ahmad Ramadan Karopenmas Polri, ini Mas Maru. Mas Maru, Ya. melihat juga nggak sih itu yang beredar di media sosial ya kan, kemewahan ya kan, bahkan ada yang sampai mengatakan saya bukan menafkahi, memberikan uang 2M kabarnya ke pacarnya gitu loh ya ibaratnya ya kan. Itu yang ada di benak, yang ada di kepala Mas Maru, apa itu Mas Maru? Kami sebagai korban merasa ini ya, jadi mereka itu menari-nari di atas penderitaan orang lain ya seperti itu. Jadi di sisi lain kami sedih sebenarnya karena ini kan semua berasal dari uang korban ya. Jadi harapannya ya ini semua yang melakukan hal itu seharusnya harus diperiksa dan kami juga meminta ya afiliator ini dalam daftar kami yang sudah kami list itu sekitar 50 ya, sekitar 50 afiliator dan yang paling terkenal itu ada sekitar 15 nama terbesar di Indonesia. Itu mohon dikejar secepatnya ya, seperti itu. Kami maunya semua harus diproses secara hukum. Jadi jangan berhenti di sini saja ya. Iya, jangan berhenti, harus adil, hukum itu harus adil seperti itu. Oke, dengan yang kemudian Anda lihat ini kan ancamannya tidak hanya pidana, tapi juga pembekuan aset. Bahasanya dimiskinkan lah. Anda sudah cukup melihat hal ini sebagai korban? Ya, kami sangat senang. Ya, kami sangat senang dan berharap harus seperti itu karena semua ini kan merugikan korban. Jadi bukan hanya saja materi yang dialami oleh korban sekarang, yaitu kerugian materi, kerugian kehilangan pekerjaan, utang di mana-mana, ada yang jual asetnya, jual rumah, ada yang sakit jiwa, ada yang bahkan ada yang gantung diri seperti itu. Jadi ini benar-benar hancur semua. Ini adalah keringat darah mereka semua yang masuk ke afiliator ini. Jadi mereka harus menanggung dan mereka harus membayar semuanya. Ya seperti itu. Itu harapan kami. Oke, saya ke Pak Ahmad Ramadan, Brigadir Jenderal Polisi Karopenmas Polri. Pak Karopenmas, ada pernyataan juga Pak yang beredar bahwa ya jangan semua langsung diasumsikan itu hasil dari binary option, tapi ada juga mungkin perolehan-perolehan yang didapat dari saham, bisnis-bisnis dari lain dibuka bisnis-bisnis juga. lainnya seperti itu. Bagaimana kepolisian menanggapi hal ini Pak? Nah, tentu kepolisian bekerja sama dengan stakeholder ya, termasuk dengan PPATK dalam meneliti dan melakukan tracing aset ya. Jadi terkait dengan semua yang dihasilkan oleh saudara tersangka, kita akan melihat juga, katakanlah dia membuat usaha. Pertanyaannya apakah usaha itu juga berasal dari atau modalnya berasal dari hasil kejahatan. Nah, inilah yang dinamakan tindak pidana pencucian uang ya. Maka tindak pidana pencucian uang itu hasilnya kita pun akan melakukan penyitaan.
Nah, ini kita melihat penyidik juga sudah menerapkan atau menjerat tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Artinya ada unsur TPPU di dalamnya. Jadi ada hasil yang dihasilkan oleh saudara tersangka Ika yang mana modalnya juga berasal dari tindak pidana terkait dengan binomo ini. Demikian, Mas. Oke, Pak, boleh Pak diupdate juga terkait dengan kasus kedua ini dengan saksi yang diperiksa DS ini bagaimana, sudah sejauh apa Pak penyidikannya? Kalau saudara DS ini baru dilakukan pemeriksaan ya terhadap 10 saksi atau dimintai keterangan karena kemarin mengambil keterangannya masih dalam tahap penyelidikan. Kemarin baru dinaikkan sebagai dinaikkan statusnya ke penyidikan. Nanti hari Selasa ini kita akan melihat sejauh mana karena saudara DS statusnya masih sebagai saksi. Kita lihat nanti setelah diperiksa sebagai saksi tentu akan dilakukan gelar perkara. Ya. Tetapi dugaan laporan terhadap dirinya ini hampir sama ya. Pasal-pasal yang menjerat saudara DS hampir sama dengan yang dijerat kepada tersangka Ika. Demikian, Mas. Pak Karopenmas, kalau tadi kita mendengarkan ya ini kan Mas Nailul juga sudah menyampaikan ya, makanya berhati-hati mungkin dalam memilih investasi atau mungkin juga perkuat dan juga perdalam literasi masyarakatnya juga begitu ya. Pak, tapi ada rasa geram mungkin Pak, Maru Nazaru tadi sudah menyampaikan juga begitu dan 10.000 yang sudah tergabung dalam grup itu. Mungkin harapan namanya investasi kan niatnya Pak. Nah artinya kan ada dong yang bisa dikembalikan setelah kasus ini berhasil diungkap oleh kepolisian. Memungkinkan nggak Pak kalau bila nanti sudah disita, apalagi sudah ada pencucian uang juga di situ gitu Pak? Terkait ini, penyidik Polri memang melakukan proses penyidikan pidana. Artinya menghantar yang bersangkutan sampai nanti proses pengadilan sesuai dengan sistem peradilan pidana atau criminal justice system. Nah, terkait hal tersebut, tentu nanti semua aset yang telah diamankan atau disita, nanti ini putusannya bagaimana mungkin ranahnya di luar Polri ya. Nah, untuk itu, melalui Polda-Polda kita sudah berkoordinasi mengumpulkan laporan-laporan ya. Ini kalau laporan dengan tersangka yang sama, tentu prosesnya sama. Tapi kita sedang mengumpulkan korban-korban yang ada di Polda. Jadi beberapa wilayah di seluruh Indonesia yang menjadi korban dari saudara Ika memang kita kumpulkan ya. Tentu nanti setelah proses ini selesai dan menjadikan pidana, nanti seperti apa, nah ini teknisnya mungkin di luar penyidikan Polri ya. Kita akan serahkan semua dari aset-aset yang telah disita nanti. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Ramadan. Saya mau ke Mas Nailul Huda. Oke, baik, kalau begitu Mas Nailul, apa yang bisa disampaikan ya agar mereka ini yang ingin berinvestasi lagi-lagi tidak keliru begitu loh. Literasinya bisa dicerahkan lagi lah Mas Nailul. Saya sih kalau saya pribadi saya juga pengen sih nyetir Lamborghini gitu loh. Iya Mbak. Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan banyak sekali kasus penipuan investasi online ya, yang bukan hanya binary option, tapi ada yang kasusnya apa kayak Ponzi scheme dan sebagainya gitu. Nah, namun memang ada satu benang merah yang saya rasa patut diinformasikan ke masyarakat yaitu benang merah tersebut adalah kalau kita lihat mereka penipu-penipu investasi online ini menjanjikan untuk return investasinya sangat tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kalau kita lihat return investasi yang dia masuk akal ya mungkin 10% sampai 15% lah ya. Tapi kalau sudah mencapai 20%, 30% bahkan beberapa untuk itu ngada-ngada aplikasi, gitu ya?
Iya, aplikasi dari Binomo itu 85%, kemudian Quotex itu yang sampai 70% itu ya sangat tidak masuk akal gitu kan. Kalau kita lihat bahwa kita menginvestasikan uang, namun kembali dalam 1 bulan itu 70% itu nggak masuk akal gitu loh. Nah, maka dari itu mungkin saya sih berharapnya pemerintah nih dan juga pemerintah baik polisi kemudian Satgas Waspada Investasi itu mempunyai tools sebenarnya untuk bisa mencegah aplikasi-aplikasi yang dia ataupun website ya yang dia menawarkan investasi namun ilegal dan diduga merugikan masyarakat itu bisa istilahnya dikejat terlebih dahulu lah sebelum mereka masuk ke masyarakat gitu atau diketahui oleh masyarakat. Jadi istilahnya dari sisi pencegahan, dari sisi masyarakatnya kita edukasi dengan literasi digital dan literasi keuangan yang bagus gitu kan. Namun di satu sisi pemerintah mempunyai sebuah pintu agar aplikasi-aplikasi yang merugikan masyarakat ini tidak sampai masuk ke masyarakat. Jadi istilahnya kita perkuat dua sisi itu, Mbak. Iya. Hulu dan hilir gitu. Tapi peran aktif masyarakat pun juga ditunggu juga oleh aparat kepolisian karena kan memang kan berdasarkan laporan dari masyarakat juga. Tadi kita apresiasi Mas Maru Nazaru juga sudah mengatakan ada 10.000 dan bergerak semua di sejumlah polda-polda ya untuk memantau dan mengawal kasus ini hingga akhir. Baik, terima kasih Bapak-bapak pagi ini waktunya bergabung bersama kami. Sehat selalu untuk semuanya. Mas Maru, Mas Nailul dan juga Pak Karopenmas Brigjen Polisi Ahmad Ramadan. Terima kasih Pak Ahmad Ramadan, Mas Maru dan juga Mas Nailul. Assalamualaikum, salam sehat.